membahas syukur, tapi malah dawa kayaknya bahas syukur. Soalnya engko rentet. Agar kita bisa benar-benar bersyukur, pertama kita harus belajar. Belajar apa dipelajari. Kedua, kita belajar agar kita paham. Terus munggah maning aring kesadaran. Tadi sinau, belajar, pemahaman atau kepahaman, terus dari kesadaran. Nek wis nganu telu iki, kita akan lebih mudah untuk bersyukur. Akeh prosesnya agar kita benar-benar bersyukur tanpa syarat. Bukan bersyukur ketika kita mungkin menang arisan atau kita mendapatkan rezeki dan sebagainya, bukan. Tapi kita bersyukur tanpa syarat. Engko yo ikhlasnya ketemu, menerima semuanya ketemu. Kayak gini. Siji iki belajar, jadi kita harus mau belajar. Kudu sinau. Nek wis sinau, kita pahami. Untuk mendapatkan pengetahuan, kita diperlukan untuk belajar agar kita penuh dengan pengetahuan. Ketika kita sudah penuh dengan pengetahuan, maka kita harus masuk ke dalam rasa agar kita paham, agar kita tercerahkan. Ketika kita sudah tercerahkan atau sudah dipahamkan, maka kita akan sadar. Ketika kita sadar, maka kita akan melaksanakan dengan penuh rasa syukur dan penuh keikhlasan. Jadi kayak kita harus belajar ngilmu kasunyatan. Ngilmu kasunyatan itu adalah ilmu kenyataan. Kenyataan dalam setiap detik, dalam setiap kejadian. Ngilmu kasunyatan itu adalah ya kenyataan kita ini. Kenyataan saya sekarang saat ini sedang duduk. Maka kesadaran saya harus saya tarik kepada saat ini, sekarang ini. Bukan masa depan atau masa lalu, angan-angan, tapi kesadaran kita tarik pada kondisi saat ini, sekarang ini. Jadi kasunyatan itu adalah kita benar-benar sadar bahwa kita sedang berada di saat ini, sekarang ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, asal kita melakukan, mengerjakan semua aktivitas itu penuh dengan kesadaran kasunyatan atau saat ini, sekarang ini, maka pikiran kita tidak liar, pikiran kita tidak kemana-mana, karena pikiran kita selalu berada di posisi saat ini, sekarang ini. Nah, posisi saat ini, sekarang ini, itu kan wis dadi takdire Gusti. Wis dadi takdire Gusti. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, yang harus kita sadari adalah kita menerima kondisi kita saat ini, sekarang ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus kita terima, karena itu sudah menjadi garis takdir kita. Kita terima dulu. Kita terima takdir kita. Kita harus berdamai dengan kenyataan. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan kejadian dan sebagainya. Jika kita sudah bisa berdamai dengan kasunyatan, dengan kenyataan yang sedang kita hadapi, maka di situ akan muncul rasa ikhlas. Karena kita sadar bahwa apa yang terjadi saat ini, sekarang ini, atau apa yang kita temui dalam kehidupan kita ini, itu kasunyatan. Kita harus bisa menerima apa yang kita hadapi, apa yang kita dapatkan, dan apa yang datang kepada diri kita. Kita harus menerima, karena hidup ini
adalah kasunyatan. Tapi jika kita selalu menuruti pikiran kita, mungkin kita berhadapan dengan orang yang membuat diri kita tidak nyaman. Lah kenyataannya kita kan dihadapkan dengan orang yang tidak nyaman. Tapi pikiran kita itu liar, pikiran kita itu egois. Sehingga pikiran kita ini menginginkan kita berhadapan dengan orang yang mungkin sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal kenyataannya kita sedang berhadapan dengan orang yang membuat diri kita tidak nyaman. Tapi pikiran menginginkan agar kita berjumpa dengan orang yang sesuai apa yang kita inginkan. Sehingga jika kita tidak sadar pada kasunyatan, maka kita akan selalu galau. Kita akan bersedih, kita tidak menerima. Lawang kita takdiri ketemu dengan orang ini, yuk kita terima. Kita berjumpa dengan ini sudah takdir. Sehingga ya udah, saya terima. Memang kasunyatanya orang itu sifatnya begitu, orang itu wataknya seperti itu, gaya bicaranya, tingkah lakunya seperti itu. Sehingga diri kita yang telah bisa menerima, maka diri kita sudah tidak terganggu oleh tingkah, oleh perkataannya dan sebagainya. Karena sudah menjadi kasunyatannya. Watak dan sifat karakter dia memang seperti itu. Sehingga ketika kita berjumpa dengan orang tersebut, maka kita akan menerima, kita akan ikhlas, dan kita akan bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Lah, kita dipertemukan dengan dia pun, ini apakah kita yang menginginkan? Bukankah semua ini adalah takdir? Kita hanya menjalankan takdir. Rasa syukur itu timbul karena diri kita mengakui nikmat-nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita dipertemukan dengan orang seperti itu pun nikmat. Nikmat apa? Kita bisa belajar. Kita menghadapi siapapun, kita bisa belajar. Oh, saya berjumpa dengan orang yang mempunyai sifat karakter seperti itu. Diri saya pun merasa tidak nyaman. Berarti saya jangan sampai mempunyai sifat karakter seperti dia. Itu kan kenikmatan, itu pembelajaran. Jadi kita bisa belajar dari orang tersebut. Apapun yang kita hadapi, ya itu bisa menjadi guru kita. Kita berjumpa dengan siapapun. Oh, kok saya berjumpa dengan dia, kok tingkah laku dia seperti ini, kok tingkah laku begini dan begitu membuat diri saya tidak nyaman. Maka kita jangan sampai mengikuti tingkah laku dia. Karena jika kita mengikuti tingkah laku dia, otomatis ketika kita terapkan di luar diri atau keluar orang lain akan sama merasakan sesuatu yang apa kita rasa. Jadi itu adalah pembelajaran untuk diri kita. Maka hidup kita akan selalu bersyukur. Karena kita diberi pelajaran oleh Tuhan kita lewat kasunyatan. Ya ini, Iqra, bacalah. Ya ini, ayat tanpa papan. Tanpa tinulis iso diwaca. Ya termasuk ini ayat kauniyah. Ini ayat kauniyah. Alam semesta ini adalah ayat kauniyah. Kejadian itu adalah ayat kauniyah. Jadi kita baca, ambil yang positif, buang yang negatif. Siapapun, apapun harus kita terima. Karena kita di alam dunia ini hanya menjalankan takdir. Kita berjumpa dengan ini, dengan itu. Kita merasakan begini dan begitu. Kita kan hanya menjalankan takdir. Jadi kita harus bisa menerima takdir kita ini. Kita harus bisa ridho, nerimo ing pandum, nerimo ing pandume Gusti. Kita ini dikirim ke alam dunia ini sopo sing garisno. Kita ini hanya menjalankan alur. Bahkan sejatinya kita itu tidak bisa apa-apa. Kita bisa bergerak, kita bisa bicara, kita bisa beraktivitas, kita bisa berpikir. Ini semua bukan karena diri kita. Semua ini karena Tuhan kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mboten wonten daya. Daya apa sih? Daya kuwi energi.
lan kekuatan dari energi membuat kekuatan, kecuali angsal pitulungane Gusti. Lah berbicara seperti ini, apa ini tak berdaya? Bukankah berbicara seperti ini membutuhkan daya. Kita berpikir itu berdaya, kita bergerak itu berenergi, berdaya. Semua daya itu dari siapa? Apakah dari dalam diri kita sendiri atau dari kita sendiri? Bukan. Semua itu karena Tuhan kita. Jika kita mau belajar, paham, dan kita sadar, maka secara otomatis kita akan selalu bersyukur dengan semua nikmat Allah. Bersyukur tanpa syarat. Kita bisa bergerak seperti ini. Ini sudah nikmat yang sangat luar biasa. Coba di luar sana, banyak saudara-saudara kita yang mungkin anggota tubuhnya tidak bisa bergerak, yang mungkin dalemannya, organ yang dalam diri banyak yang rusak, penyakit dan sebagainya. Kita diberi sehat, itu nikmat yang sangat luar biasa. Jadi untuk bersyukur sejatinya itu adalah, ya, kita harus sadar kepada diri kita. Kita harus sadar kepada Tuhan kita. Maka kita akan selalu bersyukur. Kita menghadapi apapun, ya sudah, hadapi penuh dengan kesadaran. Karena kita berjumpa dengan A, B, C dan sebagainya, itu semua karena sudah digariskan. Saya berjumpa dengan si A, si B, di sana saya akan mendengarkan mungkin perkataan yang begini dan begitu. Itu sudah menjadi takdir kita. Mau tidak mau harus kita terima. Jadi kita harus menerimanya, maka kita akan bersyukur. Ayo, terima semua yang ada dalam kehidupan kita. Dan selalulah hidup dalam kondisi saat ini, sekarang ini, kasunyatan, biarlah yang berlalu, biarkan berlalu. Ya kalau udut. Jadi ayo belajar bareng. Kita perbesar rasa syukur kita, karena sejatinya rasa syukur itu tanpa syarat. Rasa syukur, keikhlasan, penerimaan, atau ridho dan sebagainya, itu sebenarnya tanpa syarat. Karena itu hanya permasalahan kesadaran. Asal kita sudah sadar akan diri kita, kita sudah sadar akan kehidupan kita, kita sudah sadar akan Tuhan kita, maka kehidupan kita di alam ini pasti akan selalu bersyukur. Kita selalu akan menerima segala yang datang kepada kita, segala kejadian dan sebagainya. Ketika kita tidak bersyukur dengan kejadian yang kita alami, maka kita telah kufur. Kita telah kufur. Karena sejatinya kita hanya mengikuti alure Gusti. Tanggal semene bakal ciloko, tanggal semene bakal oleh arisan, tanggal semene bakal oleh kejutan dan sebagainya, itu sudah menjadi alure Gusti. Jadi rasa syukur itu tidak melulu hanya pas ketika kita mendapatkan arisan atau kita mendapatkan kejutan, keberuntungan dan sebagainya. Bukan. Ketika kita sakit, kita pun harus bersyukur. Alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah, Engkau masih sayang kepada saya, ya Allah. Karena Engkau masih memberikan sakit kepada saya. Dengan adanya rasa sakit ini, Kau telah mengurangi dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Kita harus bersyukur. Tapi ketika kita diberi sakit, kenyataannya hari itu, saat itu kita sedang sakit, tapi pikiran kita selalu dalam pikiran mungkin tidak terima dan sebagainya, kita akan semakin sengsara. Memang kita sedang sakit dan kita mempunyai keinginan untuk sembuh, itu tidak masalah. Tapi kita jangan sampai karena kita mempunyai keinginan untuk sembuh sehingga kita tidak menerima sakit yang sedang kita hadapi, sakit yang sedang kita rasakan, sakit yang sedang kita alami. Semua orang itu menginginkan sembuh,
Tapi jangan sampai keinginan itu menutupi kesadaran kita pada saat ini, sekarang ini. Jika kesadaran kita hanya kepada keinginan, otomatis kita tidak menyukuri atau tidak bersyukur dengan rasa sakit yang sedang kita alami. Jadi intinya adalah kesadaran saat ini, sekarang ini harus kita jaga. Harus kita jaga agar kita selalu bersyukur. Dan kesadaran tentang takdir pun harus kita pelajari agar kita bisa menerima. Ketika kita sudah bisa mau mempelajari tentang takdir, garis kehidupan kita, maka kita akan menerima semua apapun yang datang kepada kita, yang terjadi kepada kita. Setelah kita sadar semua itu, maka secara otomatis kita akan ikhlas menjalankan kehidupan ini. Kita akan benar-benar ikhlas menjalankan kehidupan ini. Karena hidup kita sejatinya itu tidak bisa memilih. Bahkan ketika kita memilih sesuatu itu pun sudah tertulis. Seolah-olah. Oleh karena itu, kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau. Seolah-olah kita memilih, tapi sejatinya kita tidak memilih, karena itu sudah menjadi pilihan ilahi. Angel mbok. Tapi rano barang angel. Asal kita selalu mendekatkan batin kita, kita selalu menghadapkan wajah kita kepada Tuhan kita. Allah selalu menuntun hamba-hambanya. Jadi rano barang angel. Semua itu bisa terjadi atas izin darinya. Semua itu bisa terjadi atas kehendak darinya. Jangan sampai kita membatasi diri. Jangan sampai kita membatasi diri. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua bisa menjadi mungkin atas izin dari Sang Maha. Jadi ayo belajar. Belajar untuk bersyukur. Jadi jangan sampai sesuatu di luar diri kita itu menutupi kesadaran kita, menutupi rasa kita agar kita tidak bersyukur. Jangan sampai. Ketika mungkin kita sedang mempunyai permasalahan dan sebagainya, rubah pola pikir kita. Jangan sampai permasalahan itu menutupi nikmat Gusti Allah yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita. Jangan sampai permasalahan yang hanya sifatnya sementara menutupi kesadaran kita kepada Tuhan kita. Rubah pola pikir kita. Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, terima dulu. Terima permasalahan itu. Ya Allah, ya Rabbi, saya menerima takdir darimu ini. Saya menerima permasalahan ini. Terima dulu. Terus kita meminta maaf. Ya Allah, maafkanlah hambamu ini ya Allah, jika hamba telah mendolimi diri hamba sendiri. Maafkanlah ya Allah, maafkanlah. Ketika kita sudah meminta maaf, maka kita akan ridho, akan menerima ridho dengan sebenar-benar ridho. Akan ridho, kita meminta maaf, maka kita akan ikhlas. Kita akan ikhlas menjalankan alur Gusti, menjalankan permasalahan itu. Kita akan ikhlas. Ketika kita sudah bisa ikhlas, kita sudah bisa menerima dan segalanya, permasalahan yang kita hadapi akan sedikit demi sedikit berkurang. Sedikit demi sedikit itu akan berkurang. Justru ketika kita benar-benar pasrah, kita benar-benar berserah kepada Tuhan kita mengakui bahwa kita tidak bisa mengatasi permasalahan itu, maka Allah akan menurunkan keajaiban-keajaibannya untuk diri kita. Asal kita benar-benar pasrah, asal kita benar-benar berserah. Tapi untuk pasrah dan berserah, maka kita itu harus menerima, harus ridho, harus ikhlas. Jadi berserah itu bukan hanya sekedar ucapan. Dan yang dimaksud berserah, pasrah itu kita bukan berarti cuek dan tidak peduli. Bukan seperti itu.
kita tetap di alam dunia, tetap secara raga mungkin ya berikhtiar dan sebagainya, tapi keyakinan kita harus kita serahkan. Kita akui bahwa diri kita itu tidak mempunyai daya, diri kita tidak mempunyai apa-apa, kekuatan dan sebagainya, karena hanya Tuhan kita yang memberi diri kita kekuatan, diri kita keajaiban. Jadi sebenarnya runtut asal kita sudah bisa memahami, kita sudah bisa sadar tentang kasunyatan, maka kita akan paham apa itu yang disebut dengan menerima atau ridho, apa itu yang disebut dengan ikhlas, apa itu yang disebut dengan bersyukur, apa itu yang disebut dengan sabar dan sebagainya. Intinya adalah kasunyatan, karena kasunyatan itu adalah takdir dari Sang Maha. Ya, kasunyatannya saya sedang duduk, ya ini takdir saya sekarang saat ini sedang duduk, ya nikmati takdir saya sekarang ini, saya sedang duduk. Otomatis saya harus menikmati duduk saya ini. Saya harus tarik kesadaran saya kepada ketika saya sedang berduduk, sedang mengucapkan kata-kata dan sebagainya. Saya harus menarik kesadaran saat ini, sekarang ini, di sekitar saya ini apa yang terlihat, apa yang saya dengar. Ya ini kasunyatan. Asal kita bisa sadar dalam kasunyatan, maka kita akan lebih mudah memahami. Ya mau tadi ridho, ikhlas, sabar, syukur dan sebagainya, kita akan lebih mudah belajar kasunyatan, ilmu kasunyatan. Karena kasunyatan adalah kita sadar, kita merasakan saat ini, sekarang ini, bukan di dimensi pikiran. Karena dimensi pikiran ini kalau tidak di masa lalu, masa depan, angan-angan, keinginan, dan sebagainya. Tapi kasunyatan, ya saat ini, sekarang ini. Kita hanya mengikuti alur Gusti, atau kita hanya mengikuti takdir Gusti. Ikuti saja. Ketika takdir itu dibenturkan dengan sesuatu yang membuat rasa kita tidak nyaman, ya sudah, ikuti saja. Memang itu takdirnya. Ketika kita mungkin menghantam batu, ya kita harus sadar kan kasunyatanya. Memang batu sejatinya keras. Ketika kulit kita menghantam batu, otomatis sakit. Ya sudah, terima sakit ini. Sejatinya batu itu sifatnya keras. Ketika kita menghantam batu dan kita merasa sakit, ya itu kan kasunyatanya. Jangan diangan-angan, jangan hidup di angan-angan. Batu sifatnya kasunyatanya keras, tapi angan-angan kita ketika dihantamkan dengan batu kita tidak sakit dan sebagainya, itu kan angan-angan, bukan kasunyatan. Jadi kasunyatan itu adalah saat ini, sekarang ini. Kasunyatan itu adalah kita selalu dalam kondisi kesadaran pada takdir ilahi yang sedang kita jalankan saat ini, sekarang ini. Lah wong sekarang saya sedang duduk, tapi pikiran ke masa depan, otomatis akan khawatir. Saat ini saya sedang duduk, tapi saya sudah memikirkan tentang mungkin 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan ke depan. Aduh kengko kepriwe yo, bisa kiyo pura yo, duwe kiyo pura dan sebagainya. Itu yang akan membuat diri kita khawatir, itu yang akan membuat diri kita sedih, kalau dan sebagainya. Tapi ketika kita bisa menjaga rasa kita, kesadaran kita selalu pada kondisi saat ini, sekarang ini, otomatis ya kita hanya menikmati. Oh iya, nikmat. Kita hanya menikmati. Ketika kita sudah bisa menikmati sekarang ini, saat ini, otomatis kita selalu bersyukur. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Cobalah lihat ke dalam diri kita. Kita bergerak, kita bersuara, kita masih bisa melihat, kita bisa beraktivitas, dan kita masih bisa bernafas, masih hidup. Itu nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ya itu kan harus kita syukuri. Justru dengan kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat untuk diri kita ini. Tapi ketika kita tidak bisa mensyukuri saat ini, sekarang ini, kita tidak bisa mensyukuri kasunyatan atau takdir hidup kita, atau kejadian-kejadian yang telah berlalu, berarti kita kufur.
berarti kita kufur karena kita tidak menikmati, karena kita tidak bersyukur. Mungkin masa lalu kita suram, kita sering mempunyai permasalahan dan permasalahan, tapi kan permasalahan demi permasalahan itu adalah pembelajaran untuk jiwa kita, agar jiwa kita bertumbuh semakin tangguh, agar jiwa kita tumbuh semakin dewasa, agar jiwa kita kuat, agar jiwa kita menjadi jiwa yang kesatria. Tidak ada yang sia-sia. Baik dan buruk semua ada pembelajaran. Di balik semua kebaikan, di balik semua keburukan itu ada hikmah yang harus kita gali, yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, dan harus kita sadari. Jadi ayo bareng belajar bareng. Belajar bareng men bisa nampa kahanane Gusti, men bisa nampa takdire Gusti. Nek wis bisa nampa takdire Gusti, otomatis kita akan ikhlas dalam menjalankan kehidupan ini. Kita akan bersyukur, selalu bersyukur dengan apa yang kita rasakan ini. Semua orang itu mempunyai permasalahan, semua orang itu mempunyai pengalaman-pengalaman pahit dan sebagainya. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya? Apakah kita mengatasi semua itu kita sadar bahwa sejatinya kita tidak bisa mengatasi apa-apa, karena Tuhan kita yang selalu memberi pertolongan untuk kita ini. Dan jadikanlah masa lalu kelam kita, masa lalu atau permasalahan-permasalahan yang telah kita lakukan, yang telah terlewati itu menjadi pembelajaran untuk diri kita, agar jiwa kita semakin dewasa, agar jiwa kita semakin tangguh. Nikmati saja yang sedang bekerja dimanapun, yang mungkin sekarang sedang bekerja di pabrik, nikmati saja. Kasus nyatanya Anda sekarang itu sedang bekerja dalam pabrik, nikmati pekerjaan itu. Ketika Anda bisa menikmati pekerjaan itu, maka Anda akan bersyukur. Kenapa ketika kita bekerja dan kita merasakan galau, atau kita mungkin kok kerjane lawas temen, ora istirahat, kok kerjane suwe temen dan sebagainya, karena diri Anda itu tidak berada dalam kasunyatan. Anda secara raga bekerja, pikiran Anda mungkin entah di mana. Tarik pikiran Anda untuk sadar kepada apa yang sedang Anda lakukan, atau sadar kepada apa yang sedang Anda hadapi di hadapan Anda. Maka secara otomatis syukur itu akan muncul, ikhlas itu akan muncul, nikmat itu akan muncul. Apapun pekerjaan Anda, nikmati. Sinang pabrik, sing dagang, sing apa maning, sing petani dan sebagainya, nikmati. Jalani, nikmati.